Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali di kelas 30 Hari Mahir Bahasa Inggris dari nol dan masih bersama saya, Gio Satriani. Oke, teman-teman, hari ini kita sudah sampai di day 28 ya, hari ke-28. Iya, semakin mendekati akhir dari pembelajaran ini ya. Nah, apa yang akan kita pelajari pada hari yang ke-28 ini? Nah, kita akan belajar cara mengatakan harus. Oke, nah jadi kata harus ini juga sangat sering kita gunakan ya. Dan fakta di lapangan sebagaimana cara mengatakan bisa ya pada materi sebelumnya, mengatakan harus ini juga banyak terjadi kesalahan ya ketika teman-teman berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Ya, bagaimana cara mengatakan harus? Nah, harus ini masuk dalam kategori modal auxiliary ya. Nah, makanya di sini kita bahas modal auxiliary bagian kedua ya, yaitu cara mengatakan harus. Dan ini memang kita fokuskan pada penggunaannya dalam speaking. Jadi kalau teman-teman nanti mendalami materi tentang modal auxiliary dalam kelas grammar, nanti penjelasannya akan lebih detail gitu ya. Nah, untuk di kelas ini, untuk yang praktikal saja, yang praktis bagaimana kita bisa memakainya dalam speaking. Gitu ya. Alright. Nah, cara mengatakan harus ya dalam bahasa Inggris. Bagaimana caranya? Right. Nah, jadi harus itu ada dua ya. Ada dua cara. Yang pertama yaitu dengan menggunakan must ya. Dan yang kedua dengan menggunakan have to. Dua-duanya punya makna harus. Oke ya. Nah, contohnya misalnya I must go now. Ya. They must study hard. We must work. Oke, jadi ini semuanya bermakna harus ya. I must go now. Aku harus pergi sekarang. They must study hard. Mereka harus belajar dengan giat. We must work. Kami harus bekerja. Nah, jadi must ini bisa diganti dengan have to ya. I must go now bisa kita ganti I have to go now. Ya. Artinya tetap sama, aku harus pergi sekarang. They must study hard. Nah, bisa diganti they have to study hard. They have to study hard gitu ya. Kalau dilengkapi seperti ini. Oke, we must work. Nah, bisa kita ganti we have to work. Gitu ya. Artinya sama-sama harus dalam bahasa speaking seperti itu ya. Nanti kalau ada teman-teman yang pernah belajar grammar misalnya ya, pernah belajar tentang perbedaan must dan have to. Well, mungkin ada perbedaan sedikit ya, tapi itu tidak terlalu berpengaruh pada pemahaman ketika kita berkomunikasi, begitu ya. Oke, makanya kita tidak bahas itu di sini. Nah, jadi teman-teman sebagai dasar hanya perlu tahu bagaimana cara mengatakan harus ya, bahwa harus itu ada dua pilihan, sebetulnya ada banyak ya. Tapi yang kita tekankan di sini yang paling sering dipakai yaitu must dan have to. Oke, dan nanti ada beberapa hal yang berbeda maknanya ya. Nah, kita akan lihat selanjutnya. Nah, sekarang kita cek untuk yang must dulu ya. Must ini penggunaannya ya subjek plus must plus verb 1 sama dengan can kemarin ya, karena sama-sama modal jadi aturannya ya subjek must plus verb 1. Misalnya, you must call me. Kamu harus telepon aku ya. I must run. Aku harus berlari. She must prepare. Dia harus bersiap-siap. Oke. Remember bacanya must ya, karena ada sebagian teman-teman yang membaca must atau most begitu ya. Enggak, jadi bacanya bersuara A ya, jadi must. Oke, kemudian akhirannya ada desisan T ya, must. Nah, jadi ada C begitu di belakangnya. Alright ya, she must prepare. Dia harus bersiap-siap. Nah, sekarang kita bandingkan ya, sama-sama dalam bentuk positif ya. Ini masih dalam bentuk positif, penggunaan must dengan penggunaan have to atau has to. Alright. Nah, di sini kenapa ada dua pilihan, ada have to dan has to?
kembali pada materi dasar dulu penggunaan have, has ya. Jadi sama aturannya. Jadi have itu untuk they, we, I, you, sementara has untuk she, he, dan it's gitu ya. Well, nah jadi teman-teman bisa cek lagi materi tentang present perfect ya, cara mengatakan sudah atau belum itu. Nah, itu aturannya sama penggunaan have-nya ya. Oke, jadi penggunaan have selalu seperti itu ya. Untuk Dewi Ayu menggunakan have, untuk she, he, it menggunakan has. Oke, contoh you have to call me ya, you have to call me. Artinya kamu harus telepon aku, sama dengan you must call me ya. Tidak ada perbedaan. I have to run. Aku harus berlari. Nah, sama dengan I must run. Aku harus berlari. She has to prepare. Nah, karena she maka menggunakan has. Jangan menggunakan have ya. She have to, salah, harus she has to ya. She has to prepare. Dia harus bersiap-siap. Oke, sama dengan must. Kalau must ini tidak ada bedanya ya. They, we, are, you, she, he, it semuanya pakai must. Ya, di sini tidak ada perbedaan antara you, I, dan she. Tapi jika menggunakan have to, ya they, we, I, you have to, sementara she, he, it menjadi has to. Nah, itu perbedaannya ya. Oke, ini dalam bentuk positif ya. Dalam bentuk positif, jadi teman-teman bisa menggunakan must atau menggunakan have to untuk mengatakan harus. Oke, sekarang kita cek bentuk yang negatif. Oke ya. Ya, bentuk yang negatif yaitu ada must plus not di sini ya. Oke, nah tapi teman-teman hati-hati. Artinya nanti bisa keliru kalau tidak memahami ini ya. Must dalam bentuk positif kan artinya harus ya, tapi dalam bentuk negatif must not artinya bukan tidak harus, bukan ya. Must not itu artinya tidak boleh. Nah, ingat ya, ini harus diingat. Must not artinya tidak boleh, bukan tidak harus. Begitu ya. Must harus, must not tidak boleh, begitu. Kenapa begitu? Ya, dari sananya seperti itu ya. Jadi aturan dalam bahasa Inggris memang seperti itu. Jadi kalau must not itu artinya tidak boleh, bukan tidak harus. Nah, contoh you must not call me. Nah, jangan salah, bukan kamu tidak harus menelponku, tapi artinya kamu tidak boleh menelpon aku ya. I must not run. I must not run artinya aku tidak boleh berlari. She must not prepare. Artinya dia tidak boleh bersiap-siap. Oke. Nah, jadi yang perlu diingat must not artinya tidak boleh. Nah, sekarang kita bandingkan dengan penggunaan have to dalam bentuk negatif ya. Nah, dalam bentuk negatif must itu tinggal ditambahkan not, must not. Sementara jika have to dalam bentuk negatif bukan have to not, tapi menjadi don't have to atau doesn't have to. Begitu ya. Nah, jadi kembali pada cara negatif simple present ya, teman-teman. Cek lagi materi tentang simple present dalam bentuk negatif ya, yang verbal itu ada don't atau doesn't. Ya, don't untuk yang they, we, I, you, doesn't untuk yang she, he, it. Oke ya. Nah, jadi don't have to have to dalam bentuk negatif menjadi don't have to atau doesn't have to. Have to-nya pilihannya cuma have to saja, tidak ada has to ya. Nah, kenapa? Karena sudah ada does. Jadi jika she, he, it doesn't have to, bukan doesn't has to. Ya, jadi aturannya sama dengan simple present. Kalau sudah ada does, maka tidak boleh lagi ada kata kerja yang berimbuhan s, begitu ya. Oke. Nah, artinya apa? Artinya tidak harus. Nah, beda ya. Dalam bentuk positif, must dan have to punya makna yang sama, yaitu harus. Tapi dalam bentuk negatif, mereka punya makna yang berbeda. Must not artinya tidak boleh, sementara don't have to atau doesn't have to artinya tidak harus. Jadi jika teman-teman ingin mengatakan tidak harus, jangan menggunakan must not, tapi gunakan don't have to atau doesn't have to. Gitu ya. Nah, kita lihat contohnya. You don't have to call me. Nah, artinya kamu tidak harus telepon aku. Tidak harus itu berarti
boleh iya, boleh enggak, gitu ya. Dilakukan boleh, tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Lah itu tidak harus. Sementara kalau tidak boleh ini benar-benar larangan, nggak boleh, gitu ya. You must not call me, kamu tidak boleh telepon aku. Nggak boleh, nggak ada pilihan lain ya, nggak boleh. Tapi kalau you don't have to call me, kamu tidak harus telepon aku. Telepon nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa, gitu ya. Oke, contoh lagi, I don't have to run, berarti artinya aku tidak harus berlari ya. I don't have to run. I must not run, aku tidak boleh berlari. I don't have to run, aku tidak harus berlari. She doesn't have to prepare. Artinya apa? Dia tidak harus bersiap siap ya, karena she maka menggunakan doesn't ya. She doesn't have to prepare. Oke ya. Nah, jadi ini salah satu yang sangat penting ya untuk membedakan antara must not dengan don't have to atau doesn't have to. Jika teman-teman mau mengatakan tidak boleh, pakailah must not. Jika ingin mengatakan tidak harus, pakailah don't have to atau doesn't have to, tergantung subjeknya ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat bentuk yang ketiga, yaitu bentuk interrogatif. Kata tanya. Must plus subjek plus verb 1. Haruskah artinya ya. Haruskah. Must you call me? Haruskah kamu telepon aku? Nah, jadi tinggal letakkan must-nya di depan sendiri gitu ya. Must you call me? Haruskah kamu telepon aku? Must I run? Nah, haruskah aku berlari? Begitu ya. Nah, haruskah aku berlari? Must I run? Must she prepare? Haruskah dia bersiap-siap? Must she prepare? Oke, haruskah dia bersiap-siap? Oke, jadi must di depan artinya haruskah. Nah, sekarang bagaimana dengan penggunaan have to? Dalam pertanyaan, have to didahului oleh do atau does, baru kemudian subjek, baru kemudian have to ya. Ya, seperti simple present pada interrogatif ya yang verbal, di awal kalimat adalah do atau does. Artinya sama ya, yaitu haruskah. Misalnya, do you have to call me? Haruskah kamu menelpon aku? Gitu ya, haruskah kamu telepon aku? Do I have to run? Haruskah aku berlari? Does she have to prepare? Haruskah dia bersiap-siap? Oke. Nah, jadi ini penggunaan must dan have to dalam bentuk interrogatif. Artinya sama. Artinya sama ya. Jika must maka tinggal kita tarik must-nya ke depan ya, tapi jika have to-nya tetap ada setelah subjek, tapi yang di depan ada auxiliary yaitu do atau does begitu ya. Oke, mudah ya cara mengatakan harus dalam bahasa Inggris. Oke, banyak-banyak latihan. Tetap semangat dan selalu ingat, if you think you can, you can.